Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Abdul Laki. Ruang untuk bersenang-senang. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu desain grafis desain grafis yang ada di Purwakarta. Tentunya beliau adalah salah satu desainer muda yang udah melanglang buana karya-karya desainnya. Kita panggilkan dia Qoyim. Nah, beliau adalah Nur Qoyim, biasa dipanggil Sensei kalau sama anak-anak kopel ya. Beliau juga salah satu pendiri komunitas Manada Lensa dan juga sekarang menjabat sebagai sekretaris yayasan, sekretaris saya. Pada malam kesempatan kali ini, Kang Qoyim, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai desain grafis. Iya. Sebelumnya sehat. Terasa masih ada terat ya. Iya. Gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Keluarga gimana? Aman. Nah, ngomong-ngomong desain grafis, gimana nih perkembangan desain grafis di Purwakarta? Ya, jadi desain grafis di Purwakarta itu masih minim ya. Masih minim pengetahuan, masih minim orang-orang yang berkumpul mau ngebahas desain, itu masih jarang. Kalau ngelihat kalau kita mainnya perbandingan, ngelihat Purwakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lain kan, kalau daerah lain sudah ada komunitas yang memang fokus di desain gitu kan, anak-anaknya ngumpul, benar-benar ada satu program, ada satu misi yang dituju dari desain itu, baik itu desainnya untuk dilombakan, baik itu desainnya untuk dibuat pameran, ada tujuan gitu. Jadi di komunitas tersebut itu gerak lah gitu di desainnya. Sedangkan di Purwakarta kan nggak ada. Ada mungkin. Ada, cuman ya sekarang juga kan di Kopel sudah ada di Kopel. Cuman kan balik lagi ke publishingnya mungkin kurang ya, masih kurang. Eksistensinya kurang berarti ya? Iya, masih kurang. Nah, ngomong-ngomong tentang eksistensi, berarti ngomong-ngomong juga tentang potensi anak-anak mudanya atau orang-orangnya. Iya. Sejauh Kang Qoyim melihat di Purwakarta, gimana sih potensi anak muda di Purwakarta mengenai desain grafis ini? Kalau potensi sih banyak ya. Kalau maksudnya melihat banyaknya itu bukan dari jumlah orang yang minat, cuman menurut saya dari orang-orang yang memang memiliki potensi ya. Kalau disebut bakat, bukan bakat sih, cuman ketika orang itu menyukai bidang desain, nah ngelihat dari sana banyak. Soalnya tidak sedikit juga orang-orang di Purwakarta yang memang sekarang itu ya profesinya itu di dunia desain gitu. Ya. Apalagi kan di sekarang eranya pandemi, terus orang-orang berlarian gitu mencari desainer untuk lebih mengeksistensikan terutama perusahaan atau usahanya. Iya, betul sekali. Nah, potensi yang paling unik di Purwakarta, misal karakter nih, di Purwakarta lebih ke desain apa, atau poster atau logo atau apa? Nah, justru ternyata di Purwakarta itu banyak orang-orang yang memiliki style di bidang desainnya masing-masing. Misalkan sekarang ada Kang Ramdan, misalkan dia di Campaka, dia fokusnya di ilustrasi, di ilustrator. Terus saya sendiri misalkan di logo, terus ada lagi orang yang memang geraknya di poster gitu. Ternyata banyak, ya di font, ada orang-orang yang bikin font. Ternyata banyak gitu di Purwakarta itu ya, cuman itu ketika kita mau bikin satu, kalau ibaratnya musik tuh label, kita mau bikin satu label di bidang desain itu susah membuatnya anak-anak desain. Nah, untuk ini mungkin Kang Qoyim, untuk mungkin tentang potensi ya, bisa nggak sih atau Kang Qoyim punya ide nggak untuk bisa menonjolkan bahwa Purwakarta itu memiliki potensi desain grafis gitu? Ya, pertama-tama kalau misalkan kita mau istilahnya geraklah show up untuk nampilin orang-orang yang memang bukan bakat sih, itu kan karena perjuangan juga sih bisa.
ya orang-orang yang minat di desain sebenarnya harus ada support juga sih dari berbagai kalangan tentunya. Tidak bisa kita asal asal mengadakan acara lah gitu. Itu ya nantinya yang istilahnya gini, yang ada ya orang-orang itu aja. Betul. Untuk kita show up kan butuh orang lain yang melihat. Nah, jadi butuh support dari orang lain sih. Dan mungkin di kemarin gerakan teman-teman Kopeljo mengadakan pesta poster ya. Ya, nah, itu salah satu mungkin bisa menunjukkan lagi bahwa di Purwakarta itu banyak loh gitu, ya, desain-desain anak muda yang memiliki potensi gitu. Ya, betul. Nah, untuk secara analisa ya, Kang Koyim melihat kabupaten kita, Kabupaten Purwakarta dengan kabupaten-kabupaten lain yang dalam tanda kutip pemerintahnya selalu mengadakan lomba seimbara iya. Nah iya justru itu contohnya kemarin juga waktu beberapa bulan kebelakang kan Purwakarta ulang tahun. Betul. Hari ulang tahun Purwakarta kabupaten atau kota. Nah biasanya emang di kota-kota lain itu si logo-logo dari harlahnya itu suka disaimbarakan. Jadi kayak Bekasi, Cikarang gitu kan daerah sana, apalagi Jakarta lah gitu pastilah sering sayembara lomba hari ulang tahun jadi kota Sukabumi misalnya. Nah itu selalu ada, jadi persyaratannya pun ya diutamakan orang lokal gitu, orang lokal. Nah sebelum ada ke orang-orang di luar kota tersebut. Nah kalau di kota-kota lain itu sering, cuman di Purwakarta itu belum. Ya semoga aja belum, semoga aja nanti tahun kedepannya adalah. Ya ini salah satu bisa menyadarkan juga ya video ini ya. Iya, semoga aja pemerintah Purwakarta. Karena di Purwakarta kan emang banyak banget ya, kemarin juga yang desain logo Purwakarta banyak. Ya, itu membuktikan bahwa ya anak-anak Purwakarta juga punya potensi, punya karya yang bisa dipakai gitu ya. Iya. Oh iya, mungkin kritik juga sih untuk logo Purwakarta yang kemarin. Itu yang benar yang mana? ya itu kan bisa, contohnya logo itu atau branding itu kan bisa menunjukkan bahwa kreativitas di Purwakarta ataupun di kota tersebut itu keren gitu ya. Makanya ya kita mengkritisi ataupun memberikan redesign logo itu karena ya kita sayang loh, kita punya potensi besar. Gitu. Jadi bukan karena kita mengkritik kita menjelek-jelekan, justru kita mengkritik karena kita siap nih gitu untuk menaikkan lagi masalah Purwakarta lah gitu. Ya baik itu kan kita kan bicaranya di bidang visualnya. Nah untuk harapan nih Kang Koyim buat generasi misal anak-anak desain yang emang dalam tanda kutip sekarang udah mulai kelihatan. Apa nih? Ya harapannya sih bukan cuman untuk generasi-generasi yang baru muncul, generasi-generasi, mohon maaf kalau misalnya saya menyebutkan diri sendiri, misalkan saya dan angkatan saya gitu kan, ada orang-orang yang memang udah dibilang profesional lah, dalam artian profesional sudah menghasilkan dari desain gitu ya. Betul. Nah jadi yang udah profesional itu mampu merangkul anak-anak yang memang berpotensi gitu. Jadi bukan cuman kitanya karena udah bisa, karena kitanya udah profesional, dikarenakan kita udah menghasilkan, jangan sampai kita melepas. Nah itu yang saya harapkan sih. Jadi yang saya rasain sih, saya berjuang sendiri. Saya terus terang merintis sendiri dari bagaimana caranya ngedesain, bagaimana branding diri sendiri. Nah ketika kita udah bisa, ayolah kita tularkan, bagikan, kita tularkan ke anak-anak yang memang berpotensi. Betul, supaya lahir lagi koyem-koyem yang lainnya. Jangan seperti saya Pak, kalau bisa lebih dari saya. Lebih dari koyem. Itu melihat pasar desain ya, harga pasar desain di Purwakarta dan kata lain gimana? Aduh, kalau Purwakarta sih masih minim ya Pak. Maksudnya dari pengetahuannya bukan dari harga. Dikarenakan harga itu harga itu yang ditentukannya adalah dari pengetahuannya. Dikarenakan ketika kita menghargai satu desain
ya berarti orang Dia tahu. tersebut harusnya tahu, memahami lah ya, memahami bahwa yang dijual itu bukan desain Pak, tapi ya konsep, filosofi dan lain-lainnya. Nah sejauh ini masih banyak desain gratis atau desain bakso kan? Iya, banyak. Banyak. Nah itu ya. Oh, perlu dijelaskan Pak. Jelaskan aja. Jadi harga bakso itu ya teman-teman ya nyebutnya. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang nonton, harga bakso itu ketika misalkan orang yang ngedesain, desainin dong desain ini, nanti saya kasihlah buat rokoknya, buat baksonya, ya dihargain segitu aja terus gitu. Tahu. Sedangkan kan kayak desain logo, desain spanduk dan desain poster itu memiliki ya keuletan ya, butuh waktu, estetika, konsep, ide dan sebagainya. Saya sendiri kalau ngedesain logo, satu logo bisa paling cepat Pak itu 3 sampai semingguan. Nah, itu paling cepat. Itu untuk memikirkan secara matang ya. Ya paling lama ya bisa 2 minggu, 3 minggu. Itu kan kalau logo masalahnya harus tahu dulu nih apa yang akan kita buat gitu. Ya, filosofinya, unsur kan ya. Nah, sering juga banyak yang nanya ke saya kenapa fokus di logo. Dikarenakan ya mungkin saya bisa menyimpulkannya seperti ini. Logo itu harus memasukkan identitas perusahaan. Logo itu harus memasukkan si korporat. Di logo itu harus ada instansi pemerintahan. Nah, gitu. Jadi kita harus menggambarkan dalam satu visual yaitu logo. Itu sih asiknya di logo itu. Makanya harganya mahal gitu. Nah, desain kan masuk ke ekonomi kreatif nih. Oh iya, betul. Berkompetensi atau memiliki potensi nggak nih Purwakarta sebagai kota ekonomi kreatif? Sangat Pak. Nah, sangat. Alasannya tidak jarang sekarang di Purwakarta, baik itu mengadakan harlah, baik itu Purwakarta mengadakan acara-acara event-event besar. Mungkin sekarang aja karena Covid ya jarang ada acara. Cuma Purwakarta itu kan sangat padat gitu kan. Tiap bulan pasti ada acara event gede ya. Nah, itu adalah salah satu mungkin celah untuk orang desain itu masuk. Iya, saling menguntungkan ya. Iya, jadi sangat-sangat dibutuhkan. Kok buram nih barusan? Iya, berarti berkompetensi karena kan ekonomi kreatif itu kita menjual produk kita dan kita menghasilkan dari penjualan itu. Iya. Jadi ekonomi kreatif itu kan ekonomi gaya baru ya. Ekonomi gaya yang baru. hari ini lagi tren banget di Indonesia terkhusus karena mungkin kita menghadapi 4.0 ya. Betul. Dikarenakan sekarang itu kalian pasti setiap harinya melihat di postingan Instagram, di status WA, apapun yang mereka dagangkan selalu berbentuk visual. Visual, betul. Audio dan visual. Iya. Makanya di Purwakarta mungkin ya harus hati-hati juga kita untuk membentuk ekonomi kreatifnya ya. Ya harus hati-hati banget. Karena kan ya beda-beda orang itu beda-beda karakter, terus beda-beda tanggapan dan lain sebagainya. Itu sih. Iya. Tuh teman-teman semua khususnya di Purwakarta ada banyak anak muda yang memiliki potensi terutama di bidang desain grafis. Betul sekali. Yang hari ini mungkin masih dikatakan desain gratis kebanyakan. Ternyata desain grafis itu di Purwakarta memiliki banyak karakter, baik itu dari logo, poster dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman bisa jika ingin belajar tentang desain grafis bisa hubungi kontak ND Desain. Beliau itu ada portofolio beliau. Ya, portofolio. Jika ingin belajar ya ayo kita setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat di sekretariat Komunitas Pena dan Lensa. Betul, kita selalu mengadakan diskusi mengenai desain grafis. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subrek. Saya akan bagikan, jangan lupa komen juga untuk ide-ide inspiratif selanjutnya.